Shalom saudara semua. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur karena Tuhan sudah kumpulkan kita di tempat ini untuk kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian kita, Yesus kami puja. Kami sembah
Ada sukacita saudara? Ada sukacita saudara? Amin. Puji nama Tuhan. Kita masih mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan kita, angkat pujian kita, Allah ditinggikan. Bersama
berdoa. Tuhan Yesus, kembali di pertengahan ibadah kami ini Tuhan, kami mau memberi Tuhan sebagian berkat yang kami terima daripada Engkau Bapa, dan kiranya Engkau menguruskan, mensucikan persembahan ini Tuhan, agar berkenan dan berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, kami mau memberi hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selagi persembahan diedarkan, kita akan pujian Yesus adalah kekuatanku. Yesus adalah
bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami semua berkumpul di tempat ini Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah saat ini firman Tuhan yang Engkau mau sampaikan atas setiap kami, berkuasa atas setiap kami untuk mengubahkan kami Tuhan, berkuasa atas setiap kami untuk membaharui kehidupan kami. Mari kami undang Roh Kudus-Mu saat ini Tuhan untuk bekerja di tempat ini. Penuhi kami jemaat-Mu Tuhan, pemuda-pemudi di tempat ini, dan penuhi hamba-Mu. Biarlah setiap firman ini Tuhan menjadi firman yang merupakan perkataan Tuhan untuk setiap kami. Biarlah firman-Mu ini berkuasa atas setiap kami dan mengubahkan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja membuka hati setiap kami untuk kami siap menerima firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Kau yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami undang kehadiran-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi suaranya kurang keras. Shalom. Bersemangat ya muda-pemudi saat ini. Kita semua senang sekali berkumpul kembali di tempat ini untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Saudara kita yang ada di sini, kita tetap bersyukur saat ini kita diberi kesempatan untuk bertumbuh dalam firman. Mari saya ajak saudara-saudari semua untuk kita sama-sama belajar dalam firman Tuhan kali ini tentang tentara pilihan Tuhan, orang-orang yang dipersiapkan dan dipilih oleh Tuhan. Kita buka ayat firman-Nya dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Boleh sama-sama kita buka dan kita baca Hakim-Hakim pasal 7 ayat pertama sampai yang ke-7. Saya bacakan dari sini. Itu dengan perikop Gideon mengusir musuh. Kita mulai baca. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Ayat selanjutnya, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum air.
Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Jadi sampai ayat yang ke-7 kita semua mendengar Tuhan berfirman kepada Gideon. Pada kesempatan yang lalu saya pernah sekilas bawakan tentang Gideon yang dipanggil oleh Tuhan pada awalnya. Ketika dia dalam keadaan belum melakukan apa-apa buat Tuhan, dia sudah dikatakan Tuhan adalah seorang pahlawan. Pada kesempatan ini kita mau tahu panggilan Gideon yang sebelumnya itu untuk apa? Dia itu dipanggil untuk apa? Jadi kalau Tuhan menyatakan dirinya kepada seseorang, Tuhan punya maksud. Nah, saat ini maksud Tuhan untuk Gideon adalah untuk dia pergi berperang, membela bangsanya. Kita baca dari ayat 1 tadi, adapun Yerubbaal itulah Gideon, bangun pagi-pagi atau pagi sekali bisa dikatakan. Ini berbicara apa, saudara? Kalau ini dikatakan dengan judul tentara pilihan Tuhan, di sini dikatakan Gideon bangun pagi-pagi. Hal ini bisa berarti Gideon ini punya persiapan. Sekalipun dia adalah orang yang ditunjuk Tuhan, dia juga mempersiapkan diri. Persiapannya apa? Persiapan ini bisa berbicara tentang doa, tentang persiapan Gideon mencari Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan. Bukan dia berperang begitu-begitu aja, maju tanpa ada persiapan apapun. Persiapan Gideon yang pertama-tama di sini bisa dikatakan persiapan rohani. Dari segi doa, ia mempersiapkan diri. Kemudian berikutnya dikatakan, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Di sini bisa dikatakan berkemah dekat mata air. Posisinya mereka ada di dekat mata air. Ketika orang pergi berperang, akan sangat menguntungkan kalau posisinya ada di dekat mata air. Ini berbicara tentang sumber air. Jadi tentara itu tidak akan kehausan kalau mereka ada di dekat sumber air, ada di dekat sumber kekuatan. Ini berkata tentang Roh Kudus yang menjadi sumber kekuatan yang kita terima di dalam doa. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur yang pertama ayat yang ketiga. Kalau saudara buka di Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga, dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi keberhasilan ini pertama kali ditentukan dari posisinya Gideon dan pasukannya, mereka berada di dekat mata air Harod. Sedangkan pihak lawan, orang-orang Midian itu berada di dekat Bukit More, di lembah. Lembah di sana memang mungkin saja ada aliran air, tetapi bukan sumber air. Sumber air itu tidak pernah habis airnya. Kalau aliran air bisa saja ada kendala macet atau kekeringan, tapi kalau sumber dia tidak pernah kehabisan. Nah, untuk dia berperang, mereka terlebih dahulu mencari Tuhan. Bisa dikatakan saat ini adalah persiapan untuk mencari Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus terlebih dahulu. Kemudian di ayat yang kedua dari Hakim-Hakim yang pasal 7, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Di sini sebenarnya kalau dirinya terlalu banyak, orang Midian itu jumlahnya jauh lebih banyak, saudara, daripada jumlah orang Israel. Tuhan katakan terlalu banyak karena di sini Tuhan mau berbicara tentang quality, bukan
daripada orang banyak tapi banyak berkelahinya. Orang banyak tetapi tidak bisa diatur. Orang banyak tapi tidak ada yang mau bergerak keluar. Tidak ada yang mau menjadi contoh yang baik. Di sini Tuhan mau berbicara itu adalah kualitas diri kita. Sekalipun saat ini orang di tempat ini kita sedikit, bisa kita lihat orangnya tidak terlalu banyak. Tetapi kalau masing-masing orang di sini berdampak, berbuah, berguna, itu lebih baik daripada banyak orang di luar sana yang tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Nah, di sini juga Tuhan katakan agar jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tangankulah sendiri yang menyelamatkan aku. Tuhan tidak mau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, alias menang jumlah. Asiknya rame-rame. Kalau rame baru berani. Kalau sedikit sembunyi, takut, gak berani, malu. Untuk melayani kita ciut duluan, karena kita lihat orang kita sedikit, orang lain banyak. Di sini Tuhan mau berbicara bahwa kalau Tuhan bekerja, Tuhan tidak memandang quantity, tapi kualitas dari masing-masing orang. Makanya penting untuk anak muda mengupgrade diri, bukan hanya sekedar beramai-ramai dan bergerombol dan tidak melakukan apapun. Di sini Tuhan mau jangan-jangan mereka memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tangankulah yang menyelamatkan aku, alias mengandalkan diri sendiri. Tuhan tidak mau itu, saudara. Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan di sini. Di tempat ini kita sebelumnya bukan apa-apa. Coba saudara lihat, memang banyak orang di luar sana bisa melakukan banyak hal, bahkan lebih daripada kita di sini. Tapi coba lihat kualitas hidupnya. Berapa banyak orang yang ada di puncak karir, tiba-tiba mereka bisa tersandung dan akhirnya bunuh diri. Ada yang melakukan berbagai-bagai hal yang memalukan. Tetapi kita di sini, anak-anak Tuhan diminta untuk berkualitas. Kita ini sebenarnya orang-orang yang diselamatkan, ditolong dari hidup yang lama, kita masuk hidup yang baru. Untuk apa kita memandang hidup yang lama? Lebih baik kita maju ke depan dengan hidup yang diperbaharui di dalam Kristus. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat yang ketiga, Tuhan meminta Gideon untuk berseru kepada rakyat itu. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian: siapa yang takut dan gentar, biarlah dia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggal 10.000 orang. Tuhan mau Gideon berseru kepada rakyat itu, menyampaikan pesan Tuhan. Gideon taat di sini ya saudara. Tuhan katakan siapa yang takut dan gentar, enyah. Ini bukan berarti kita semua di sini adalah orang yang sangat pemberani dan tidak punya rasa takut. Takut dan gentar di sini artinya adalah orang-orang yang negatif, orang-orang yang pesimis, orang-orang yang bahkan belum melakukan apapun sudah berkata-kata negatif untuk dirinya sendiri, atau dia berkata-kata negatif untuk orang lain sehingga semuanya sama, nggak maju-maju. Nah, di sini orang yang negatif, orang yang tidak berani melangkah atau yang pesimis, Tuhan katakan enyah, pulang. Lebih baik tidak usah melakukan apapun daripada nanti dia maju mundur dan akhirnya nggak jadi perangnya ya saudara. Dan coba kita lihat berapa yang pulang. Kalau dikatakan 22.000 orang rakyat itu tinggal 10.000 orang, berarti sebenarnya awalnya total 32.000. Pulang 22.000, sisa 10.000. Lebih dari 50% pulang. Sisa 10.000 aja saudara. Gak sampai 50% yang tinggal untuk berperang buat Tuhan. Kemudian apa yang Tuhan katakan? Udah cukup 10.000. Di ayat yang keempat kita baca lagi. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Tuhan sudah bilang seperti itu, Gideon gak bisa membantah ya saudara. Sisa 10.000 pun masih dibilang masih terlalu banyak. Padahal coba kita lihat,
Di ayat yang, kalau kita lompat ke ayat yang ke-12, itu dikatakan jumlah orang Midian yang adalah musuh orang Israel waktu itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut. Bayangkan itu banyaknya juga sampai gak dihitung. 10.000 masih dikatakan banyak, padahal ini adalah jumlah yang sangat-sangat tidak seimbang. 10.000 melawan tidak terhingga. Nah, Tuhan katakan apa untuk yang masih terlalu banyak ini? Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Di sini Tuhan meminta Gideon untuk percaya penuh kepada kuasa Tuhan sekalipun mustahil. Ini bisa dikatakan peperangan yang sangat gak fair. 10.000 berbanding tidak terhingga. Tuhan suruh minum air untuk pasukan Gideon. Di sini bisa berarti adalah Tuhan suruh saat ini yang tersisa itu untuk minum air, alias dipenuhi oleh Roh Kudus. Bisa dikatakan dipenuhi oleh Roh Kudus karena di Yohanes yang pasal keempat ayat 13 sampai 14, di sana dikatakan, Yohanes pasal keempat ayat 13 sampai 14 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Dan barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan mau tentara yang tersisa ini menjadi sumber mata air yang memancar. Bukan hanya mereka berkemah di dekat mata air, mereka juga menjadi sumber mata air yang memancar, yang berguna bagi orang-orang. Tuhan menyaring dan memilih orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus untuk pergi berperang. Kemudian di ayat yang kelima, sini kita baca, lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, harus kau kumpulkan sendiri. Demikian juga dengan semua orang yang berlutut untuk minum air. Di sana Tuhan menyuruh rakyat ini minum air, dan di sana juga ada dua tipe orang, dibedakan berdasarkan yang menghirup dengan lidahnya seperti anjing, yang satunya menghirup dengan membawa tangannya ke mulut. Ini berarti apa, saudara? Yang satu dia menghirup langsung, yang satu dengan cara tangannya cedok air bawa ke mulutnya, sama-sama berlutut. Tapi yang satu menghirup langsung, yang satu pakai tangan. Ini berbicara tentang mereka itu ada di sumber air. Mereka itu melihat di sana ada air. Ada orang yang tidak bisa menguasai dirinya. Ini kan kalau berbicara tentang anjing, ini insting binatang ya. Biasanya kalau melihat air itu langsung buru-buru itu untuk minum. Nah, tapi ada tipe orang yang menguasai diri. Mereka melihat air tidak serta-merta langsung begitu saja dengan tidak beraturan menjilat dengan lidahnya, tapi menggunakan tangannya. Mereka memiliki karakter di sini, saudara. Karakter yang baik, yang bisa dikatakan sopan, menguasai diri. Mereka minum dengan tata cara yang baik. Ini juga bisa berbicara tentang orang-orang yang punya komitmen untuk melayani, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi komitmen orang-orang ini, mereka berani susah, tapi di dalam kesusahan itu mereka tidak sembarangan atau tidak begitu aja melakukannya dengan sembarang. Mereka punya aturan, mereka menguasai diri, belajar. Ini juga berbicara tentang orang-orang yang mengupgrade dirinya, mempersiapkan dirinya untuk pekerjaan Tuhan. Ini bisa juga berkata buat kita semua.
semua di sini, untuk kita itu dipakai Tuhan, kita wajib mempersiapkan diri, kita wajib mengupgrade diri, mempunyai karakter yang baik, karakter yang bisa dipakai untuk kita nanti ke depan melayani Tuhan, tidak sembarangan. Karena karakter yang baik itu dibentuk dengan proses, saudara. Karakter yang baik itu kita berproses di dalam Tuhan. Mungkin ketika awal-awalnya kita menjadi orang yang biasa-biasa aja, atau karakter kita bisa dikatakan buruk. Tapi kalau kita lama-lama ada di dalam Tuhan, bergaul dengan Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan, tidak mungkin kita tidak mengalami perubahan dari pola hidup yang lama. Kita pasti diperbaharui. Dan semakin hari Tuhan mau karakter kita semakin serupa Kristus. Misalnya, kalau misalnya dikatakan mengupgrade diri, saudara-saudara semua di tempat ini usia masih sangat muda, waktu masih sangat banyak karena tidak terhalang dengan pekerjaan-pekerjaan yang terlalu berat. Masih bisa banyak belajar dalam melayani, belajar di dalam banyak keahlian. Contohnya kalau misalnya saudara mau mengupgrade diri dalam hal musik, saudara bisa belajar. Di sini kita semua bisa belajar. Kita bisa belajar hal-hal yang baru yang nantinya bakal berguna untuk pekerjaan Tuhan. Nah, di sini orang-orang yang dibedakan di dalam dua tipe orang ini adalah orang-orang yang satunya mau maju dan mau belajar, mau mengupgrade diri dan menguasai diri. Kemudian dikatakan kembali di ayat yang ke-6, jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat ini semuanya berlutut minum air. Jadi jumlah tentara Gideon sudah ditentukan 300 orang. Semuanya sudah dipilih Tuhan. Pasti yang 300 ini itu yang berperang bersama Gideon melawan musuh yang tidak terhingga. Nah, berbicara tentang hal ini, itu berbicara tentang perkara yang mustahil dan perkara yang heran. Sekalipun mustahil, sekalipun heran, sekalipun melawan 300, melawan tidak terhingga, Tuhan sanggup. Karena jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Itu yang menentukan kita menang atau tidaknya, bukan diri kita atau jumlah kita atau apa yang bisa kita perbuat, tapi siapa yang ada di belakang kita, siapa yang menjadi orang yang mendukung, atau bisa dikatakan kalau sekarang kita bisa ini, siapa nih yang jadi pendukungnya, sponsor di belakangnya siapa. Di sini jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Perkara yang mustahil, yang tidak mungkin, mungkin bagi Tuhan. Di ayat yang ke-7, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dengan ke-300 orang itu Tuhan mau menyelamatkan dan menyerahkan orang Midian ke tangan orang Israel. Jika Tuhan yang berjanji, jika Tuhan yang dari awal memberi peneguhan, umat ini, rakyat ini cuma tinggal percaya, itu pasti digenapi. Karena kalau Tuhan tak menjanjikan apa-apa di depan, mungkin mereka kalau berperang pasti ada banyak rasa takutnya, pasti juga ciut. Tapi kalau di awal aja Tuhan bilang, dengan ke-300 orang ini, sekalipun kamu katakan ini mustahil, kalau Tuhan bilang pasti menang, berarti kita pasti menang, gak perlu diragukan lagi. Kalau kita lihat kemenangan ini adalah kemenangan yang mustahil, dan caranya pun aneh. Kalau saudara lihat bagaimana cara orang Israel ini menang, apakah mereka pakai senjata yang sangat canggih, atau pakai senjata yang sangat-sangat keren, atau misalnya meskipun orangnya sedikit tapi senjatanya lengkap gitu ya, pasti menang ya kalau begitu. Coba lihat senjatanya apa. Kalau saudara lihat di sana,
dipakai oleh orang-orang Israel ini apa, saudara? Demikianlah ketiga pasukan itu di ayat yang ke-20. Demikianlah ketiga pasukan itu, maksudnya 300 itu tadi dibagi 3. Dibagi 3 lagi, jadi 100, 100, 100. Bersama-sama meniup sangkakala, memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Ini perang yang sangat aneh, saudara. Dia cuma pakai sangkakala, cuma pakai memegang obor dan memecahkan buyung. Peperangan ini sangat aneh karena Tuhan melakukan perkara itu tidak seperti yang kita pikirkan. Kita anggap kita harus melakukan sesuatu yang wah, yang besar. Tapi Tuhan memenangkan peperangan ini dengan perkara yang sangat sederhana. Alat-alatnya pun bisa dibilang ini bukan senjata. Siapa yang bisa bilang sangkakala itu senjata? Atau obor itu senjata? Kalau buat membakar ya, tapi di sini mereka nggak membakar, saudara. Dan buyung ini untuk apa yang dipecahkan? Ini adalah peperangan yang bisa dibilang peperangan yang sangat aneh. Kalau Tuhan melakukan perkara itu perkara heran buat kita, karena perkaranya seperti ini ya, saudara. Nah, saat ini kesimpulan dari firman Tuhan kita pada sore hari ini apa, saudara? Saat ini kan kita nggak ada dalam kondisi berperang, sama seperti orang Israel itu. Kita aman-aman aja, kita nggak lagi lawan musuh ya, saudara. Tapi tahukah kita saat ini kita punya satu musuh, yaitu si jahat. Bisa dilihat ayatnya di Efesus 6 ayat 10 sampai yang ke-12. Kita mau tahu ya siapa musuh kita saat ini. Kita nggak lagi berperang seperti orang Israel. Kalau ayat firman untuk Gideon, mereka berperang melawan musuh yang sebenarnya. Tapi musuh kita siapa? Efesus 6 ayat 10 sampai ke-12. Boleh kita sama-sama baca. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita tahu kan siapa sekarang musuh kita? Musuhnya bukan darah dan daging. Musuhnya ini adalah kuasa gelap yang saat ini sedang bekerja di tengah-tengah kita, yang sekalipun kita tidak bisa melihat bentuk rupanya, tapi dia merusak banyak orang. Saudara lihat betapa jahatnya dunia di luar. Itu adalah musuh kita yang ada saat ini. Sesuatu yang bahkan kita tidak lihat dengan mata kita secara normal, tetapi musuh itu ada. Maka di sana dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kita disuruh menguatkan diri kita tuh, kuat di dalam iman kita kepada Tuhan. Dan kita disuruh untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena senjata kita juga sama, bukan senjata yang beneran, tapi senjata Allah. Peperangan perjuangan kita juga bukan melawan darah dan daging. Nah, kemudian untuk kita semua di tempat ini ada satu firman dari Yoel yang ketiga ayat 9 sampai yang ke-10. Yoel yang ketiga ayat 9 dan ke-10 sebagai penutup. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, gerakanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju, tempalah mata bacamu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang tidak dipandang, orang-orang
kita harus berkata, kita ini pahlawan. Kita pahlawan Tuhan. Kita berperang saat ini meskipun bukan dengan peperangan fisik. Amin untuk firman Tuhan, saudara, pada sore hari ini. Biarlah firman kali ini membuat kita semua bangkit dan bernyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Karena kita berada di waktu akhir. Banyak nubuatan yang berkata saat ini kita berada di waktu akhir. Makanya kita semua diminta untuk mempersiapkan diri, untuk sama-sama bangkit menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk kegerakan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan, dan kembali saya serahkan kepada Kakak Agus. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berterima kasih atas penyertaan dalam kehidupan kami, dalam apapun yang kami kerjakan. Engkau tidak melihat siapa kami, Engkau tidak melihat jumlah kami, tetapi Engkau melihat setiap hati kami, hati yang tertuju kepada Engkau, hati yang mengasihi Engkau, hati yang mencari Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih dan terima kasih Yesus buat firman-Mu, buat kehadiran-Mu pada sore hari ini. Kami dikuatkan, kami diingatkan, kami ditegur agar kami selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Meskipun kami terbatas, Engkau terus menyertai setiap kehidupan kami. Memberkati kakak adik yang sudah menyampaikan firman-Mu pada sore menjelang malam hari ini. Memberkatinya dalam keluarganya, dalam apa yang dia kerjakan, bahkan dalam pelayanannya. Engkau selalu menambahkan talenta karunia daripadanya, sehingga itu menyenangkan hati Tuhan. Seluruh pelayan Tuhan yang lain pada sore hari ini kami juga menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau terus memakai anak-anak muda di tempat ini untuk semakin hari semakin setia melayani Tuhan. Seluruh kami yang hadir pada sore menjelang malam hari ini, kami menyerahkan kehidupan kami. Engkau yang memberkati setiap kami, baik dalam sekolah kami, baik dalam kuliah kami, dalam pekerjaan kami, dalam kami sebagai anak di keluarga kami, baik juga Tuhan dalam pelayanan kami Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat marifat atas setiap kami. Engkau tambahkan karunia talenta yang atas setiap kami, sehingga hidup kami, hidup pelayanan kami itu menyenangkan hati Tuhan, dan banyak orang boleh diberkati melalui pelayanan kami. Baik dalam keseharian kami, Kau jadikan kami teladan, jadikan kami contoh Tuhan, sehingga nama-Mu dipuji dan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Engkau bersama-sama kami, Engkau menuntun kami, Engkau melibatkan kami, Engkau menyertai kami sampai tempat tujuan kami dengan selamat. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau bersama-sama kami, dan Engkau mempertemukan kami kembali di ibadah-ibadah selanjutnya bersama-sama dengan teman-teman seiman kami, saudara seiman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan kami terima berkat Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Umat seperti biasa, iuran kita 20.000, kemudian jadwal bisa juga di belakang. Jadi jangan sampai kita lupa jadwal kita ya. Demikian yang dapat saya umumkan pada sore menjelang malam hari ini. Selamat malam minggu, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.